السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم، أما بعد. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك، دستوركم يا أهل النوبة، دستوركم يا أهل الحل، دستوركم يا أهل العقد، دستوركم يا أهل الظاهر، دستوركم يا أهل الباطن. Alhamdulillah, pada pagi hari yang insyaallah penuh keberkahan ini, kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Madinah yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kita ke masjid ini adalah sesuatu yang besar, yang luar biasa. Ngaji di masjid. Dalam sebuah hadis sebelum kita masuk, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nih berangkatnya kita nih pagi ini, man ghada ilal masjid, barang siapa yang bergegas pergi ke masjid, tujuannya buat apa? La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, dia nggak punya niat lain. Niatnya cuma an yata'allama khairan, belajar kebaikan, ngaji, nuntut ilmu. Karena nggak ada yang lebih baik daripada ilmu yang diwarisi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke masjid nggak punya tujuan lain, lurus ngaji tujuannya. Au yu'allimahu, atau untuk ngajarkan kebaikan. Nah, kalau ini buat ustadznya nih, buat Kiai Rosyid, atau buat ngajarkan kebaikan. Apa kata Nabi pahalanya? Ini Rasulullah yang mengatakan langsung. Kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuh, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji sempurna hajinya. Masya Allah. Kita kemarin Pak nih, gara-gara corona, mudah-mudahan Allah angkat wabah insyaallah. Gara-gara corona, jumlah jamaah haji tahun ini hanya 1.000 orang dari seluruh dunia, dari seluruh warga negara yang tinggal di dalam Saudi. Hanya 1.000 orang. WNI-nya cuma 4 orang yang tinggal di dalam Saudi yang bisa ikut haji. Itu gara-gara corona. Biasanya 2.500.000 orang kurang lebih jumlah jamaah haji. Tapi itu pun setengah mati, susah. Ya walaupun kembali kepada panggilan Allah, tapi secara sebab zahir susah. Nah, kita mau lewat jalur reguler, daftar sekarang 15-20 tahun lagi baru berangkat. Betul? Nah, mau daftar VIP mahal, 200-300 juta, ada yang sampai 400 juta, bahkan ada yang sampai 500 juta. Masya Allah, susah mau haji orang. Tapi ternyata Allah udah siapin. Kata Rasulullah, ente gak usah jauh-jauh. Ya walaupun tetap gak bisa menggantikan posisi haji. Haji itu rukun Islam. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu wajib. Orang yang mampu tapi kagak haji, na'udzubillah min dalik, mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tetap nggak bisa digantikan. Akan tetapi ketika kita belum bisa, ternyata Nabi Muhammad ini karena rahmahnya buat kita, Allah udah siapin tuh amalan-amalan yang kita lakukan
pahalanya setara dengan haji. Salah satunya tadi hadis riwayat Imam Al-Hakim, ente datang dari rumah ngaji tidak lain dan tidak bukan mendapatkan pahala seperti orang haji, taman hijjatuhu, kata Rasulullah, sempurna hajinya. Mudah-mudahan kita bisa haji ke Baitillahil Haram, bisa ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah haji sehingga bisa dapat terus-terusan pahala dan fadilah yang besar ini. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, pembimbing kita Kiai Haji Rashid, yang saya lihat beliau selalu semangat. Doakan mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiah, diistiqomahkan langkah kakinya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Segenap DKM Masjid Al-Madinah Ciledug, dan yang paling saya hormati serta saya muliakan hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Yang hadir dilapangkan rezekinya, digobul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, insyaallah jika tidak ada halangan, insyaallah setiap Sabtu pertama pagi di majelis duha ini Al-Fagir insyaallah rutin ngajar di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan dan kekuatan insyaallah. Dan yang akan kita bahas setiap Sabtu pertama ada 2 kitab. Yang pertama adalah kitab Al-Miftah Libabin Nikah. Kitab Al-Miftah ini kitabnya kecil, nah itu dijual, silahkan beli. Karena kalau ngaji nggak bawa kitab sayang, nanti banyak yang ketinggalan, pemahamannya nggak utuh nanti, nah, sayang. Kitabnya kecil, singkat, tapi padat. Sekiranya jangankan kita yang biasa, kalau petugas KUA paham aja ini kitab, insya Allah dia aman dah. Nikahin orang tuh dia aman hukum-hukumnya udah. Karena kenapa saya kaji kitab ini? Salah satunya saya prihatin. Saat ini banyak orang yang nikah tapi nggak ngerti hukum-hukumnya nikah. Nikah asal nyuruduk aja udah kayak ayam jago. Mestinya orang mau nikah dia ngerti hukum-hukumnya nikah. Dia ngerti apa kewajiban dia sebagai suami. Dia ngerti hukum-hukum yang berkaitan dengan talak dan lain sebagainya, sehingga nggak gampang jatuh dalam masalah seperti itu. Nah, ini banyak orang nggak paham. Jangankan yang orang awamnya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Saya dapetin beberapa kali petugas yang punya otoritas dalam masalah nikahkan pun kadang-kadang nggak ngerti hukum nikah. Cuma gara-gara titel doang jadi petugas akhirnya. Kejadian berapa kali? Saya pernah kejadian dalam satu kesempatan di Pekalongan ketika itu. Ada satu acara besar, haul. Saya rutin setiap tahun ngisi di sana. Haul ulama besar di Pekalongan. Biasanya imam besar. Ketika imam besar berhalangan, Al-Fagir yang mengisi di sana. Waktu itu Sahibul Haul mau nikahin sekaligus cucunya Sahibul Haul. Cucunya ini perempuan. Udah nggak punya ayah, yatimah. Kakeknya juga udah kagak ada. Saudara laki-lakinya udah balik. Cuman belum punya KTP. Udah balik cuman belum punya KTP. Secara hukum fikih, kalau bapak udah kagak ada, kakek udah kagak ada, nanti akan kita bahas secara detail. Maka urutan wali nikahnya saudara kandung, al-akh asy-syaqiq. Setelah bapak, kakek, saudara kandung. Kalau saudara kandung nggak ada, saudara sebapak. Kalau nggak ada lagi, nanti baru bisa. Akan dijelaskan sini sampai detail nanti. Itu urutannya, itu nggak boleh lompat tuh. Kalau lompat, ngelompatin urutan yang ada, nggak sah nikahnya. Nah, ini petugas ngotot. Ini
saudara kandungnya belum punya KTP, kagak bisa jadi wali, maka walinya pamannya ngotot kagak mau tahu, saudara. Padahal dalam syariat patokannya bukan KTP. Selama dia udah balik, udah memenuhi syarat, maka walinya dia nggak boleh dilompatin. Kalau dilompatin ke pamannya, hukum nikahnya kagak sah. Kalau nikahnya kagak sah, jadi zina. Na'udzubillah min. Untung di pertemuan itu banyak ulama yang hadir di acara itu. Ulama marahin, kalau nggak ngerti hukum jangan ngurusin beginian. Nggak bisa, tetap wajib wali nikahnya di sini adalah saudara perempuannya, saudara kandung laki-lakinya. Kecuali kalau diwakilkan, nanti kita bahas itu. Itu boleh kalau diwakilkan. Selama nggak diwakilkan, maka dia. Kalau dilompatin, nggak sah hukumnya. Ini kenapa bisa muncul seperti ini? Karena ada petugas-petugas yang wusidal amlu ila ghairi ahli. Perkara diserahkan bukan pada ahlinya. Akhirnya dhal mudil, sesat menyesatkan. Nah, karena hukum keabsahan nikah ini nggak main-main Pak Bu kaitannya. Kaitannya dengan hubungan suami istri. Kalau nikahnya nggak sah hubungan suami istrinya dosa apa kagak? Zina setiap hari, bayangin. Kaitannya nanti dengan anak, nasab anak. Karena nanti bermasalah nanti nasab anaknya tuh. Kaitannya dengan waris. Kaitannya, ya Allah, ngerembet kemana-mana itu nanti hukumnya. Makanya pada kesempatan kali ini, di majelis yang mulia ini, saya berinisiatif, saya sampaikan ke Tuan Guru Kiai Rosyid untuk kita bahas kitab Al-Miftah Libabin Nikah. Bahasa Arabnya Al-Miftah artinya kunci libabin nikah. Artinya apa? Kalau orang ngaji kitab ini minimal dia udah punya kunci, dia faham bab nikah. Dan kitab ini urutannya bukan sekedar teori, tapi urutannya lebih mengarah ke praktek. Bagaimana prakteknya ketika seseorang ingin hadir di sebuah pernikahan, atau dia pengen menjadi petugas KUA, atau dia pengen menjadi saksi. Sekarang kan orang saksi aja udah nggak paham. Maka apa yang mesti dia lakukan, apa yang mesti dia pastikan, nah, itu akan dibahas dalam kitab ini. Dan kitab ini karangan seorang waliullah, seorang saleh, ulama besar, Al-Allamah Asy-Syahid Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, ayah dari guru mulia Al-Habib Umar bin Hafidh. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau-beliau insyaallah. Nah, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ini, sebelum kita masuk ke pembahasan kitab, kita kenal dulu siapa beliau. Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ini ulama besar, mufti tarim di zamannya. Beliau mufti kota Tarim di zamannya. Jadi mufti di kota Tarim ini nggak main-main Pak. Di kota Tarim itu zaman Habib Muhammad bin Hafidh, jangankan ulamanya, orang yang sore-sore nongkrong-nongkrong di tangga Masjid Muhdhar. Di Tarim itu ada Masjid Muhdhar yang menaranya paling tinggi, Masjid Sayyidina Umar Muhdhar. Itu diriwayatkan waktu itu zaman dulu itu di kota Tarim, di tangga-tangga Masjid Muhdhar aja kalau ada orang nongkrong sore-sore, nongkrongnya tuh sambil murojaah Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin ini kitab fikih yang tingkatannya di atas Fathul Mu'in. Di pesantren-pesantren biasanya orang kalau udah santri senior ngajinya Fathul Mu'in. Ini di atas lagi, patokannya mufti Minhajut Thalibin. Nah, itu kota Tarim tuh, saking banyaknya fuqaha di sana. Nah, Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh itu jadi mufti di kota Tarim. Bayangin aja dah alimnya bagaimana. Nggak perlu saya gambarkan lagi. Guru beliau orang-orang besar. Di antara guru beliau adalah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, ayah dari Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf ini diriwayatkan hafidha tuhfah an dhahri qalbin. Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf abahnya Habib Abdul Qadir. Nah, coba lihat di Google, cari Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, biasanya ada foto. Itu wali kutub terkenal, pimpinan wali di zaman yang paling ketahuan terakhir nih, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Nah, abahnya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman, gurunya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Habib Ahmad hafidha tuhfah an dhahri qalbin. Hafal tuhfah di luar kepala. Tuhfah ini Bu, Pak,
Tuhfah. Tuhfah itu kitab syarahnya Minhaj karangan Imam Ibn Hajar yang terkenal ribetnya setengah mati kalau kita ngaji Tuhfah. Susah. Nah, sekarang dicetak sama Darutiyah 10 jilid kitabnya. Itu kitab yang dijadikan rujukan fatwa di Kota Tarim. Rujukan fatwa nomor 1, Tuhfah. Nah, itu Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf, hafidha an dhahri qalbin, apal di luar kepala. Kalau orang apal Quran nggak heran, banyak. Emang walagat yassarnal Quran lidzikr, emang Allah udah mudahkan. Ini Tuhfah, ribetnya setengah mati itu kitab. Hafal di luar kepala. Itu gurunya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Makanya Al-Habib Alwi bin Syihabuddin Khatimatus Salaf, kakeknya Habib Syekh mengatakan, "Ma fil akwan mithal Ahmad bin Abdurrahman." Nggak ada nih di dunia orang kayak Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, nggak ada. Luar biasa dari segi keilmuannya, dari segi kesolehannya dan lain sebagainya. Itu gurunya Habib Muhammad. Di antara guru Habib Muhammad juga Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, muassis, salah satu muassis daripada Rubal Tarim, ayah dari Al-Imam Al-Habib Salim, Syekhana Al-Habib Salim Syatiri, ulama besar. Di antara gurunya juga Habib Ali bin Syihabuddin. Di antara gurunya Habib Muhammad juga Al-Habib Ahmad bin Umar Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, pengarang kitab Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis ini kitab madhab Syafi'i yang dikarang oleh ulama mutaakhir ya, yang saat ini siokianya setiap santri yang ngaji madhab Syafi'i harus baca Yaqutun Nafis. Kalau bisa apa? Karena ringkasan intisari madhab Syafi'i ada di Yaqutun Nafis. Gurunya beliau tuh. Walhasil ulama besar Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Itu gurunya, belum santri-santrinya. Santri-santrinya Habib Muhammad ini bukan main-main, orang-orang luar biasa. Di antara santrinya Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, Syekhana Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Santrinya aja Habib Salim Syatiri, Sultanul Ulama. Santrinya muallif nih. Di antara santrinya beliau juga Al-Habib Al-Arif Billah Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Seorang alim, seorang wali besar. Kakaknya Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Hasan Syatiri ini haibah wibawanya luar biasa. Saya nggak nututin beliau waktu di Tarim, tapi saya dapat cerita dari guru-guru saya itu Habib Hasan Syatiri kalau lagi ngajar pagi begini nih, ngajar pagi begini di madrasah Surubat atau bagaimana, kalau ada santrinya yang datang belum sholat duha langsung ditembak, ketahuan. Anta tuqaddim Syatiri ala Allah. Tahu langsung tuh, tuqaddim Syatiri Allah, ente mendahulukan anak dari Allah, ente datang kemari belum sholat duha, langsung ketahuan dari mukanya, langsung ketahuan. Pernah beliau lagi ceramah, kebetulan kalau nggak salah ada orang dari kedutaan Indonesia datang, beliau ceramah, kemudian diterjemahin sama salah satu santrinya. Kebetulan santri yang nerjemahin beliau ini buat orang kedutaan, kebetulan tuh pagi nggak ikut sholat subuh berjamaah di masjid. Kebetulan, biasanya ikut. Tuh pagi kebetulan gara-gara kesiangan dikit, akhirnya sholatnya berjamaah di kamar, nggak ikut berjamaah di masjid. Akhirnya Habib Hasan Syatiri lagi ceramah. Begitu lagi ngomong, kata Habib Hasan, fi hadha zaman kathir minan nas wa min talabatil ilm la yusalluna as-subh jama'atan fil masjid. Diterjemahin, di zaman sekarang banyak orang, khususnya santri, yang nggak perhatian dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Wa minhum anta ya mutarjim. Termasuk ente kan tadi pagi kan nggak sholat subuh di masjid kan? Masya Allah, ini santrinya beliau Habib Hasan Syatiri. Termasuk santri beliau, guru kami Syekhana Al-Habib Al-Syekh Mufti Tarim Al-Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib wa Mufti Tarim Al-Syekh Muhammad bin Ali Ba'udan, guru saya Syekh Ba'udan. Saya waktu ngaji Minhajul Talibin di Ahqaf, bab nikah ngajinya sama Syekhuna Syekh Muhammad bin Ali Ba'udan, Mufti Tarim, santri langsung daripada Al-Habib Muhammad bin Salim ibn Hafidh ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi Anda bisa bayangkan, santrinya aja mufti-mufti, santrinya aja sultan ulama, santrinya aja wali-wali besar. Di antara santri beliau kakaknya Habib Umar, Al-Habib Ali Masyhur, Mufti Tarim, Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang belum lama wafat. Itu alimnya luar biasa Habib Ali Masyhur. Ahli falak, ahli nasab, ahli fikih di luar kepala. Anak sekaligus santri beliau itu. Nah,
Kalau Habib Umar bagaimana Beb? Kan anak ini ayahnya Habib Umar. Habib Umar ngalamin beliau masih kecil. Nanti kita cerita. Di antara santrinya Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi nggak usah lihat beliau dulu dah. Lihat aja santri-santrinya bagaimana. Dari santri-santrinya saja kita bisa tahu keilmuan beliau. Makanya nggak ada keraguan sedikit pun. Kalau kita ngaji kitab ini. Dari segi keilmuan. Dari segi keberkahan. Insya Allah kita mendapatkan manfaat dunia akhirat insya Allah. Nah, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ini bukan cuma ulama tapi beliau pejuang. Bahkan dulu ketika Yaman dikuasain sama rezim komunis, jadi di Yaman pernah ada PKI juga. Kata Kiai Rasyid, Habib Hanif nggak ngaji apa-apa, mengaji bab nikah, ya nyerempetnya ke PKI juga. Di Yaman sempat dikuasain sama komunis. Lama tuh Yaman dikuasain sama komunis. Itu waktu komunis nguasain Yaman, Masya Allah. Majelis-majelis ditutup. Rubat Tarim yang nyetak ribuan aulia ditutup. Majelis-majelis gak bisa tuh sembarangan. Bahkan ulama-ulama ada yang dibunuh, ada yang dipenjara. Ulama-ulama wajib lapor. Wajib lapor. Termasuk Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Muhammad ini ketika diceritakan oleh Habib Hussein Al-Haddar. Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddar, iparnya Habib Umar, kitabnya itu. Itu Habib Muhammad ketika Yaman dikuasai rezim komunis, ketika itu banyak kemunkaran, Habib Muhammad bin Hafid nggak diam. Beliau menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, yang benar dibilang benar, yang salah dibilang salah sama beliau. Beliau nggak diam. Yaqulul haqq sharih fi da'wah, terang-terangan. Jadi beliau termasuk ulama yang diawasin pada saat itu diincar benar. Sampai-sampai beliau wajib lapor. Setiap Jumat itu wajib lapor. Wajib absen. Dikekang ulama kita. Nah, pada suatu Jumat, tepatnya pada tanggal 29 Dzulhijjah, pada saat itu tahunnya 29 Dzulhijjah tahun 1392 Hijriah. Berarti berapa tahun lalu tuh? Sekitar 50 tahun lalu, pas 92, 50 tahun lalu. 29 Dzulhijjah. Itu hari Jumat, beliau pengen lapor. Ketika itu Habib Umar masih kecil. Masih beberapa tahun umur Habib Umar bin Hafid. Diajak sama beliau sekalian mau sholat Jumat. Karena orang Tarim ini kalau sholat Jumat awal waktu. Kita kalau sholat Jumat di Tarim tuh di Masjid Jame jam 10 kita datang udah banyak yang iktikaf. Bahkan ulama-ulamanya awal waktu datangnya. Udah banyak yang iktikaf. Soft 1 tuh isinya ulama semua dari ujung-ujung gede, panjang. Masjid Jame Tarim tuh panjang, lebar. Itu soft 1 ujung-ujung isinya ulama, masyayikh, syiban, orang-orang tua, orang-orang soleh. Biasanya datang awal waktu. Ketika beliau ngajak Habib Umar ke masjid buat sholat Jumat, Habib Umar ditaruh dulu di masjid. Beliau permisi sebentar mau lapor, mau absen. Akhirnya sorbannya Habib Muhammad bin Hafid dititipin ke Habib Umar. Habib Umar masih kecil tuh waktu, guru mulia. Akhirnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ketika lapor, Habib Umar nungguin, mana nih abahnya biasanya cepet kok nggak pulang-pulang, ditungguin terus. Sampai mau azan Jumat, Habib Umar nungguin abahnya masih tetap dengan sorban abahnya yang beliau bawa, ditungguin sampai azan Jumat nggak ada. Habib Umar masuk sholat Jumat, Habib Umar masih kecil deh. Kemudian setelah Jumat dilihat nggak ada lagi. Semenjak detik itu sampai sekarang, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu di mana keberadaan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Diculik saudara sama rezim komunis saat itu. Makanya beliau julukannya Asy-Syahid. Karena wafatnya diculik dan nggak tahu wafatnya diapain, diculik kemana, dikubur di mana nggak tahu. Wallahu a'lam. Hatta al-an. Itu salah satu kebiadaban rezim komunis. Makanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dididik sama kakaknya Al-Habib Ali Masyhur yang kemarin wafat karena umurnya cukup jauh. Habib Ali Masyhur yang menggantikan daripada almarhum ayahnya Al-Habib Muhammad bin Salim. Jadi biadab luar biasa komunis ketika itu. Bukan cuma Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, banyak ulama-ulama yang jadi korban kebiadaban mereka. Di antaranya guru kami, Syekhuna wa Musniduna,
Al-Allamah Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah rahmatal abrar. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya orang-orang saleh. Habib Salim Syatiri, Bu, itu ketika itu beliau dakwah di Aden, kota Aden. Sebelum dulu Yaman terpecah menjadi dua, ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Nah, Yaman Selatan itu ibu kotanya Aden, Yaman Utara Sana'a. Habib Salim Syatiri dakwah di Aden. Dari Tarim dakwah di Aden, udah alim nih, udah jadi ulama. Habib Salim dakwah di Aden. Waktu itu lagi dikuasain sama komunis. Habib Salim Syatiri ketika beliau dakwah, karena dianggap ancaman oleh komunis, pokoknya semua yang bawa agama itu jadi ancaman buat komunis. Bawa Tuhan itu jadi ancaman buat komunis. Nggak harus bicara politik, nggak. Bawa agama itu ancaman buat komunis sudah. Habib Salim Syatiri dakwah di Aden, diincer. Akhirnya sama komunis pada suatu hari dengan sengaja di tengah jalan memang udah diincer, ditabrak, saudara. Saya diceritain sama khadimnya Habib Salim yang nemenin Habib Salim kemana-mana, dia dapat dengar langsung dari Habib Salim. Jadi ketika itu Habib Salim ditabrak, tabrakan pertama beliau masih selamat, tapi tangan dan kakinya patah. Ulama besar nih, Sultanul Ulama, kakinya dan tangannya patah udah. Targetnya pengen dimatiin tuh waktu. Akhirnya ini mobil yang nabrak mundur lagi, mau nabrak lagi untuk kedua kali, mau dilindas, saudara. Subhanallah, dengan pertolongan Allah, itu Habib Salim ini badannya besar, gede badannya, keker besar. Nggak mungkin orang kuat ngangkat beliau. Subhanallah, dengan pertolongan Allah, tahu-tahu ketika itu ada satu orang, badannya nggak terlalu besar. Ketika Habib Salim lagi mau ditabrak untuk kedua kalinya mau dilindas, orang ini ngangkat Habib Salim sendirian, sudah, dan nggak tahu orang itu munculnya dari mana. Habib Salim dipindahin ke pinggir, orang itu hilang habis itu. Di jalul ghaib, kita nggak tahu itu. Akhirnya Allah kasih selamat, Habib Salim nggak meninggal pada saat itu, tapi patah kaki dan tangannya. Habis itu beliau diobatin sampai kaki dan tangannya sembuh, tapi bekasnya masih ada. Sampai beliau tua itu bekas sakitnya masih ada. Kaki dan tangan beliau ketika itu sudah kembali bisa beraktivitas. Beliau dakwah lagi, ngelanjutin khutbah di kota Aden. Akhirnya gara-gara beliau dakwah lagi, baru baik dakwah lagi, ditangkap lagi untuk kedua kalinya, dimasukin penjara. Di sini diceritakan di dalam kitab Hidayatul Akhyar, itu begitu dimasukin penjara, di penjara hampir 1 tahun, di penjara yang nggak ada cahaya sama sekali. Kalau penjara sekarang masih enak, dikasih tempat olahraga, dikasih penjara yang nggak ada cahaya sama sekali. Ini kebiadaban komunis luar biasa, saudara. Jadi komunis ini biadab nggak cuma di Indonesia. Ketika Soviet berjaya, itu hampir di semua negara yang dikuasai komunis penuh dengan kebiadaban, penuh dengan pembantaian, penuh dengan darah. Walhasil hati-hati dah. Kita udah sama-sama tahu sejarah, walaupun sejarah ini berusaha dihilangkan. Anak-anak sekolah kita yang ada sekarang udah banyak yang nggak kenal lagi siapa itu PKI. Bagaimana kebiadaban? Bicara soal PKI ini bukan cuma tahun 65, Pak Bu. PKI itu dari semenjak Indonesia merdeka, bahkan dari sebelum Indonesia merdeka itu sudah menunjukkan pengkhianatannya dan kebiadabannya. Itu kejadian bagaimana dari tahun 48 terus kejadian di Madiun, di berbagai tempat lainnya, ada pejabat yang dibunuh, santri yang dibantai, yang diracun, kiai yang dibunuh, saudara. Masya Allah. Tahun 65 baru hebohnya makin dahsyat. Kenapa? Karena jenderal yang mati. Padahal sebelum-sebelumnya udah banyak yang jadi korban PKI, saudara. Hati-hati. Muslim yang cerdas nggak jatuh di lubang yang sama 2 kali, betul? Nah, ini indikasi kebangkitan PKI mulai nampak. Bukan omong kosong, saudara. Dulu masih banyak mengatakan, Habib Rizik lebay itu ngomong soal PKA, PKI. Bukan omong kosong. Kemarin itu RUU HIP, ada satu pasal yang isinya mengatakan pokok dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sama persis sama manifesto PKI yang digariskan oleh DN Aidit. Padahal kita sama-sama tahu yang diinginkan pendiri bangsa kita, khususnya dari para ulama, pokok dari Pancasila ketuhanan yang Maha
Kenapa? Karena kalau orang udah menunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, udah pasti dia beradil dan beradab. Udah pasti dia menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Orang yang berketuhanan yang Maha Esa, sudah pasti dia junjung tinggi musyawarah. Udah pasti dia menjunjung tinggi keadilan sosial. Dan orang yang berketuhanan yang Maha Esa, dia akan melebur dengan ribuan sila-sila lain yang ada di Al-Quran dan Sunnah, saudara. Makanya pokoknya ketuhanan yang Maha itu tahunnya Ruhib datang-datang mau ngacak-ngacak pokok Pancasila keadilan sosial. Itu tahu sama manifestonya di NID tahun 63. Saya mau tanya, jawab yang jujur, kira-kira yang begini kebetulan atau tidak? Orang kompak kebetulan atau tidak? Sengaja atau tidak? Sengaja atau tidak? Nggak mungkin kebetulan, saudara. Nggak ada yang kebetulan. Karena undang-undang bisa masuk ke prolegnas, itu ada prosesnya, ada penyaringannya. Nggak mungkin yang begini terjadi kebetulan. Makanya umat Islam jangan ampe lengah. Ini udah nyata. Umat Islam nggak boleh lengah. Bukan soal politik, Pak. Bukan. Ini soal agama. Karena kalau neo-komunis sudah bangkit lagi, bukan cuma Islam, tapi musuh daripada semua agama. Dan kalau mereka bangkit lagi, catat omongan saya, na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan nggak terjadi asal umat melek, saudara. Kalau mereka bangkit lagi, yang pertama dihabisin ulama. Yang pertama dihabisin habaib. Yang bakal pertama dihabisin kiai. Yang bakal pertama dihabisin pesantren. Kenapa? Karena saat ini yang paling terang-terangan nolak mereka dan melawan mereka adalah habaib, kiai, ulama, dan pesantren, saudara. Makanya jawab yang jujur, Al-Madinah, kira-kira kalau neo-komunis mau bangkit lagi, rela atau tidak? Orang keras rela atau tidak? Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Siap lawan komunisme? Siap kawal Pancasila? Takbir! Sallu ala Nabi. Alamin. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, itu sekelumit dari pembahasan daripada tarjamah atau manaqib Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Oleh karena itu, sebelum kita masuk, kita bacakan Fatihah dulu untuk almarhum Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Begitulah pula putranya Al-Habib Ali Mashhur bin Hafidh, begitu pula istrinya Al-Hubabah Zahra. Ala anna Allah Subhanahu wa taala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'du. Faqad sa'alani ba'du ar-raghibina min al-ikhwan as-sadiqina an ajma'a ma tajibu ma'rifatuhu ala mubashiri 'aqdin nikah min al-umur al-lazimati syar'an ala madhhab al-imam Syafi'i fa ajabtuhu ila dhalik wa katabtu hadhihi al-waraqat wa sammaytuha al-miftah li bab an-nikah wallahu al-mas'ul an yaj'ala dhalika khalisan liwajhi al-karim amin. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, saya nggak bahas satu-satu ya. Muqaddimahnya pembahasan tentang basmalah, hamdalah, sholawat sudah masyhur, kita sudah sering dengar. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta' wa fi riwayah abtar wa fi riwayah ajdam. Segala sesuatu yang diperhatikan oleh syariat, dzibalin ayyuhtammu bihi syar'an, diperhatikan oleh syariat, kalau enggak dimulai dengan bismillah maka aqta', maka dia putus keberkahannya. Abtar, ajdam, nah putus keberkahannya. Makanya jangan ngikutin gaya-gaya orang sekarang. Orang sekarang nulis buku banyak yang gak pakai bismillah, banyak gak pakai hamdalah, dikira modern, padahal kagak, malah kagak ada keberkahannya. Nah, lihat bukunya ulama-ulama dulu ratusan tahun masih kepake. Kenapa? Karena berkah. Kitabnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ada banyak bejibun
kitab yang bahas masalah nikah. Kenapa kitab beliau bermanfaat? Dibaca di mana-mana di banyak tempat. Karena berkah, Allah kasih keberkahan. Jurumiyah, itu Jurumiyah, ya Allah kecil tuh kitab. Orang yang ngerti nahu bisa nulis kitab kayak Jurumiyah. Tapi beda, dipakai di seluruh dunia. Seluruh dunia ngaji nahu Jurumiyah serentak. Kenapa kagak yang lain? Allah kasih keberkahan di situ, ikhlas muallifnya. Nah, salah satu penyebab keberkahan ini nih. Mulai dengan bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin. Dan puji dan solawat serta salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatim, bisa dibaca khatim, bisa dibaca khatam, khatimil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan untuk sahabat, keluarga dan tabi'in. Wa ba'du, faslul khitab. Faqad sa'alani ba'dur raghibina minal ikhwan, telah meminta kepadaku siapa ba'dur raghibina minal ikhwan, sebagian kawan-kawan yang ar-raghibin, yang berambisi, ambisi untuk mendapatkan ilmu maksudnya, raghibin, berminat, berambisi, minal ikhwan as-sadiqin, minal ikhwan, dari saudara-saudara, dari saudara-saudaraku. Nah, beda antara ikhwan dengan ikhwah. Biasanya kalau saudara, saudara ini bahasa Arabnya kalau satu mufrad, kalau cuma satu maka akhun, saudara. Akhun satu berarti. Akhoni berapa? Dua. Kalau banyak jamak plural, dilihat dulu saudaranya saudara apa. Ini hebatnya bahasa Arab nih. Kalau saudaranya ada hubungan darah, maka ikhwah jamaknya pakai tak di belakang. Itu bukan tak taknis, itu bukan tak muannas, bukan tak perempuan, bukan. Ikhwah itu berarti saudara ada hubungan darah. Tapi kalau saudaranya bukan saudara hubungan darah, saudara sebangsa setanah air, saudara sepengajian, saudara seiman, maka jamaknya ikhwan. Nah, di sini disebut ikhwan, berarti bukan saudara darah, saudara beliau adik kakak, bukan, ikhwan. Terus bagaimana di Al-Quran kok Allah bilangnya innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwatun, orang-orang beriman tuh ikhwah. Ikhwah katanya buat saudara-saudara. Kok di sini di Al-Quran pakai buat saudara iman? Ah, justru hadza balaghatul Quran. Itu tanda tingginya bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran milih kata-kata ikhwah. Kenapa? Buat ngegambarin bahwasanya persaudaraan seiman itu saking kuatnya seolah-olah seperti saudara darah, saudara. Bahkan lebih kuat dari darah. Kenapa? Karena andai kata ada orang, adik kakak, saudara, tapi beda iman, ya maka secara agama nggak mewarisi dia. Kalau meninggal nggak dikubur di pemakaman muslim dan lain sebagainya, udah lepas. Andai dia jadi pemimpin, dia nggak boleh dukung saudara seimannya, saudara saudaranya yang Islam. Nah, jadi Al-Quran pakai bahasa innamal mu'minuna ikhwah, itu buat ngegambarin. Ikhwah ini biasanya dipakai buat saudara-saudara. Tapi ketika Al-Quran menggambarkan saudara seiman, pakai kata-kata ikhwah buat ngegambarin bahwasanya persaudaraan di antara umat Islam itu seperti bahkan lebih dari persaudaraan saudara. Jelas atau tidak? Nah, as-sadiqin. Nah, saya diminta oleh sebagian saudara-saudara saya yang as-sadiqin, yang memang tulus dalam permintaannya. An ajma'a ma tajibu ma'rifatu ala mubashiri 'aqdin nikah. Saya diminta untuk apa? Maf'ulnya an ajma'a, maf'ul tsani. An ajma'a, untuk mengumpulkan ma tajibu ma'rifatuhu, yang wajib diketahui ala mubashiri 'aqdin nikah, bagi mereka yang melangsungkan akad nikah, minal umuril lazimati syar'an, dari perkara-perkara yang harus secara syariat, ala madhab Syafi'i, ada madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, menurut madhabnya Imam Syafi'i.
Jadi itu motivasi beliau nulis kitab ini, karena memang sebagian orang pada saat itu minta sama beliau untuk menulis yang bisa dijadikan panduan bagi mereka yang melangsungkan akad nikah. Baik si pengantin itu sendiri atau orang-orang yang memang punya tugas untuk melangsungkan akad nikah. Dan ini berdasarkan madhab Syafi'i, karena nanti kalau merembet ke madhab-madhab lain luas banget pembahasannya Pak, luas banget. Contoh nanti akan dibahas secara detail. Contoh masalah wali dan syahid aja, itu beda madhab, beda hukum. Dalam madhab Syafi'i wajib yang namanya nikah 2 saksi, ada wali, ada mempelai laki-laki. Itu dalam madhab Syafi'i. Madhab Hanafi lain lagi hukumnya. Menurut madhab Hanafi wali nggak wajib selama si perempuan itu balik. Tapi nanti ada penjelasan hukumnya detail. Nggak boleh sembarangan kita lompat-lompat madhab kecuali kita tahu secara detail penjelasannya. Menurut madhab Maliki lain lagi. Saksi nggak wajib. Saksi nggak wajib. Tapi wajib ishar. Nah, itu nanti dibahas secara mendetail dalam madhab Malik. Nah, di kitab ini fokus hanya madhab Syafi'i saja. Kenapa? Nah, karena kita kalau madhab Syafi'i aja kita belum menguasain, bagaimana mau campur yang lain? Campur aduk akhirnya kusut. Kayak anak-anak zaman sekarang, mohon maaf, dasarnya aja belum kuat. Ngaji kitabnya aja beletat-beletot, tapi kurang ajar gara-gara bacanya kemana-mana, berani ngeritik-ngeritik ulama, berani ngeritik-ngeritik salaf soleh. Nah, kenapa? Karena dasarnya aja belum kuat, udah lompat ke yang tinggi-tinggi, akhirnya overdosis. Orang kalau dosis sedikit kagak kuat, dosis banyak, kira-kira overdosis apa kagak tuh? Bebusa mulutnya. Begitu juga ngaji, kalau belum sanggup ngaji yang luas-luas, jangan yang luas dulu, yang dasar-dasar dulu ente. Ente nggak bisa bangun rumah kalau pondasinya kagak didiriin. Bagaimana mau bangun tingkat kelima, tingkat 1 belum selesai? Nah, jelas atau tidak? Nah, makanya kita ngaji sebagai warga Indonesia yang memang mayoritas penganut madhab Syafi'i, ngajinya pakai madhab Syafi'i. Ada lagi yang tanya, Beb, kenapa nggak langsung Al-Quran Sunnah aja, Beb? Kan lagi musim tuh begitu tuh. Kita mah kembali ke Quran Sunnah aja, nggak usah ngikutin ulama. Ulama bisa salah, Beb. Al-Quran nggak bisa salah. Ulama bisa keliru, Beb, bisa khilaf. Hadis bisa salah apa kagak? Nggak mungkin, Rasulullah nggak mungkin salah. Jangan ngikutin manusia. Kita langsung kembali Al-Quran dan Sunnah. Wah, yang model begitu banyak apa kagak sekarang tuh? Banyak apa kagak? Nah, kalau ketemu yang model begitu, jitak. Kenapa? Lu pikir kita ngikut mazhab Syafi'i gak ikut Quran Sunnah? Lu pikir Imam Syafi'i ngambil dari Quran? Mesti paham. Kita kenapa? Kita ngikut Imam Syafi'i ini dalam sholat, dalam cara sholat, dalam cara puasa, dalam ibadah-ibadah yang lain, termasuk dalam masalah nikah, kita ngikut Imam Syafi'i dalam muamalat. Bukan berarti kita ngikutin Imam Syafi'i, kita jadi Imam Syafi'i dalil. Bukan. Kita pada hakikatnya kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Karena dasar Imam Syafi'i dalam mengambil hukum Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Itu dasarnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak ngambil dari Quran, enggak. Imam Syafi'i bukan ngambil dari Google, kagak. Google juga belum lahir zaman Imam Syafi'i. Zaman bapak gue aja belum ada Google. Kagak, Imam Syafi'i itu ngambil dari sini. Nah, kita taklid, ngikutin namanya taklid. Taklid dalam furu'uddin, dalam urusan fikih, selama kita nggak mampu berijtihad, wajib hukumnya kita taklid. Nggak boleh kita langsung kembali Quran Sunnah. Kita taklid ke Imam Syafi'i, artinya kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Imam Syafi'i. Faham? Nah, lo kembali Quran Sunnah ngikutin pemahaman siapa? Baca aja mesti terjemahan. Jadi hati-hati Pak, ini zaman sekarang nih banyak orang yang muter balikin. Kelihatannya bungkusnya enak kembali Quran dan Sunnah, tapi kalimat haqqin urida bihal batil. Kalimat hak ternyata tujuannya batil. Kembali ke Quran Sunnah, Beb. Gak boleh kita ngikutin ulama salah. Lu ngikutin Ibnu Utsaimin, lu ngikutin Ibn Bas, taklid juga ujung-ujungnya. Ente ngikutin Ibn Taimiyah.
taklid juga ujung-ujungnya. Betul. Hati-hati, banyak yang keliru seperti ini. Orang tuh Pak, bisa kembali ke Quran dan Sunnah, langsung, namanya ijtihad. Ijtihad itu berarti dia ngambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i itu ngambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Imam Malik ngambil hukum, memetik hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Disebut itu ijtihad, syaratnya gak gampang. Syaratnya gak mudah. Udah 1000 tahun mungkin, saudara, ulama gak ada lagi yang ijtihad mustakil. Ijtihad yang independen kayak Imam Syafi'i udah gak ada. Kenapa? Karena udah cukup. Syaratnya terlalu berat. Syarat ijtihad itu dia mesti nguasain bahasa Arab. Ya Allah, belajar bahasa Arab tuh kagak mudah. Ente buat nguasain bahasa Arab sampai ke detail-detailnya, ke akar-akarnya, minimal setidaknya harus belajar 10 disiplin ilmu. Nahu, sorof, balaghah, bayan, ma'ani, badi', arud, qawafi, ilmu istiqaq. Apa lagi? Arud tadi udah. Apa imla? Naam, ada udah bayan, ma'ani, badi' tadi. Sorof, ilmu sorof. Masih ada lagi yang lain tuh. Baru namanya aja kita udah puyeng. Belum masuk nih, namanya doang 10 udah puyeng gitu denger. Dan itu mesti dalam, dia bener-bener paham. Nggak gampang cara memahami Quran tuh. Makanya kita taklid aja udah sama ulama dah. Selamat ente. Belum lagi dia mesti paham nasikh mansukh, yang mana ayat itu di Al-Quran nggak semuanya berlaku. Ada ayat yang nasikh, yang sudah menghapus berlaku ayat sebelumnya. Ada yang mansukh, yang sudah tidak diberlakukan hukumnya. Ada. Belum lagi dia mesti hafal asbabul wurud, sebab turunnya ini ayat. Asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud, dia mesti paham tuh. Dia mesti paham mawadhi'ul ijma', dia mesti paham ahaditsul ahkam, dia mesti paham ayatul ahkam. Nggak gampang orang bisa ngambil hukum Quran Sunnah. Jangan nanti baru ngaji 1-2 kitab, baru ke masjid seminggu sekali, udah sok-sokan nggak mau ngikutin ulama, kembali Quran dan Sunnah. Akhirnya apa hasilnya tuh? Maulid di bid'ah air. Nggak bisa ngelihat orang yang beda. Ngerasa sorga punya dia doang. Dikaplingin tuh sorga, dikaplingin. Sorga cuma punya dia doang. Yang lain ngontrak Pak. Kacau apa kagak begitu tuh? Maka jangan salah paham Bapak-bapak. Jangan terbawa narasi mereka yang alergi dengan istilah ala madhab Syafi'i, ala madhab ini, ala madhab itu. Jangan terbawa narasi seperti itu. Jangan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia secara akidah, kita ikut akidah Al-Imam Al-Asy'ari. Apa itu akidah Imam Asy'ari? Gampang, yang biasa kita baca tuh. Wujud kidam baqa mukhalafatu qiyamuhu wahdaniyah kudrat ilmun qadiran muridan aliman sami'an basiran mutakalliman. Itu akidah Imam Asy'ari itu. Simpelnya, sederhananya begitu. Itu akidah wajib. Nanti ada sebaliknya yang mustahil. Nanti ada 4 sifat wajib: sidik, amanah, tabligh, fatonah bagi para rasul. Ada 4 sifat mustahil bagi rasul. Ada 1 sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Itu akidah Imam Asy'ari. Itu kita di Indonesia tuh mayoritas ikut itu. Enggak usah ribet-ribet dah. Jangan ikut-ikutan yang uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Jangan dah. Tentu dibahas secara khusus. Imam besar Habib Rizik punya kajian, 1 kajian tematik tentang itu. Insya Allah nanti kapan waktu kalau ada kesempatan kita bahas. Nah, itu secara fikih ikut Syafi'i kita di Indonesia. Ikut Syafi'i. Terus yang benar apa Syafi'i doang Beb? Ya enggak. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Itu 4-4-nya madhab fikih Ahlus Sunnah. Perbedaan pendapat di antara mereka ini rahmah. Saling menghormati, enggak boleh saling nyala-nyalain. Kalau ada orang ngikutin madhab Malik, jangan kita salahin. Ada orang ngikutin madhab Hanafi, jangan kita salahin. Tapi kita mesti paham, ketika diterapin dalam taraf masyarakat,
di wilayah lingkungan mazhab Syafi'i jangan pakai mazhab yang selain Syafi'i, nanti orang bingung akhirnya jadi fitnah. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, ala madhabil Imam Syafi'i itu. Fa'ajabtuhu ila dzalik, maka aku bergegas untuk menjawab daripada permintaan tersebut. Wa katabtu hadhil waraqat, dan aku tulis lembaran-lembaran ini, wa sammaituhal miftah, dan aku beri nama al-miftah, kunci libabin nikah, untuk bab nikah. Mudah-mudahan gara-gara aji al-miftah ini yang belum nikah Allah gampangin jodohnya insyaallah. Yang sudah nikah Allah berkahin rumah tangganya. Kalau bapak-bapak ngarepnya doanya nggak begitu, yang sudah nikah dikasih kunci lagi buat nikah lagi. Jangan Pak, akhirnya bawa ibu-ibu ngelempar selop dari atas Pak nanti Pak. Nah, mudah-mudahan yang udah nikah Allah berkahin rumah tangganya insyaallah. Wallahul mas'ul, dan Allah yang diharapkan, yang diminta, an yaj'ala dzalika, untuk menjadikan karya ini khalisan liwajhil karim, ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu. Nah, kita masuk sedikit. Jangan lama-lama Bu ngaji bab nikah, nanti bapak-bapak pengen nikah lagi. Repot, jangan. Makna nikah lughatan wa syar'an. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Nah, mulai minggu depan, mulai bulan depan kalau bisa beli kitabnya ya, nggak seberapa, nggak apa-apa walaupun belum bisa baca, kan Anda baca pelan-pelan, diterjemahin nanti. Walaupun belum bisa baca, pegang kitabnya. Lebih belajar untuk fokus dan berkah insyaallah. Sekagak-kagaknya berkah, setidak-tidaknya. Ini bukan promosi ya, Anda kagak dapat inian, nggak dapat fee kagak, bukan promosi, tapi demi kebaikan kita bersama. Nah, makna nikah lughatan wa syar'an. Makna nikah lughatan secara bahasa, etimologi, wa syar'an, dan secara istilah syariat, terminologi. An-nikah lughatan, nikah secara bahasa, ad-dhammu wal wat'u. Nikah secara bahasa itu adalah ad-dhammu wal wat'u. Secara bahasa arti nikah adalah ad-dhamm. Dhamm ini artinya rapat, begitu rapat. Orang, makanya kalau ada orang meluk, misalkan meluk anaknya, yadhammu waladahu, dia mendekap putranya, dhamm. Pohon, misalkan ranting-rantingnya karena dia panjang saling bertemu satu sama lain, rapat. Hadhihi syajarah tamayalat wa dhamma ba'daha ila ba'd. Tanakahat disebutnya. Pohon-pohon ini saling mendekati satu sama lain, saling rapat. Nah, itu secara bahasa artinya nikah. Wallahu a'lam ya, kenapa secara bahasa diambilnya ad-dhammu. Rapat, mungkin kalau orang udah nikah rapat mulu, maunya nempel mulu saudara. Jadi diistilahinnya ad-dhammu, nikah. Wal wata', dan nikah juga bisa diartikan secara bahasa wata'. Wata' itu hubungan suami istri. Nah, secara bahasa. Wa syar'an, secara istilah syariat, definisi nikah apa? Kita kalau mau membahas sesuatu mulai dari definisinya dulu. Karena kalau kita mau membahas sesuatu itu sudah tasdik, menghukumi sesuatu, nggak mungkin tasdik kecuali setelah tasawur. Setelah kita tahu gambaran sesuatu tersebut. Kita mau bahas nikah nih. Ya mesti tahu dulu nikah itu apaan sih secara definisi. Mesti jelas dulu. Jadi duduk perkaranya itu jelas. Jangan udah bahas kemana-mana. Oh nikah begini hukumnya, begini. Udah panjang lebar, udah sampai buntut. Baru nanya, nikah itu apaan sih Beb? Yang begini nih mesti makan minyak menyan yang begini nih. Mesti paham dulu. Apa sih definisi nikah? Mesti paham. Nah, kita mau bahas tentang Yusuf misalkan. Lu mesti tahu dulu Yusuf yang mana orangnya. Jangan ibu-ibu udah ngoceh nih. Oh si Yusuf tuh, dia kawin lagi tuh. Sama begini. Udah gitu lak bini ditinggalin. Kagak dikasih nafkah. Terakhir baru ibu yang nanya, yang diajak ngomong. Yusuf siapa sih? Kan gak nyambung kalau begitu. Itu mau bahas mesti tahu dulu yang mana. Itu namanya tasawur. Makanya mau bahas nikah mesti tahu dulu. Nah, nikah itu apa sih? Kayak sekarang nih orang nih banyak kebelinger. Khilafah dimusuhin sedemikian rupa. Masalah khilafah. Saya nggak yakin orang yang ngoceh anti khilafah tuh paham arti khilafah apaan, saya nggak yakin.
protes, tanya definisi khilafah apaan sih? Ente kan teriak-teriak mulu, anti khilafah, anti khilafah. Definisinya apaan sih sehingga ente tabrak-tabrakan dengan NKRI? Kayaknya dosa banget khilafah. Tanya dia. Ini pembusukan, saudara. Pembusukan. Kita ini NKRI, kita Indonesia dengan dasar Pancasila. Tapi khilafah dosa apaan kok dimusuhin? Tapi ada tuh Beb yang ngusung khilafah, togut-togutin NKRI. Itu salah dia, bukan salah khilafahnya. Kalau ada orang yang salah paham dalam memahami khilafah sehingga dibentur-benturkan dengan KRI, jangan salahin khilafahnya, salahin pemahaman merekanya. Jangan khilafahnya malah dimusuhin, betul? Jangan salah paham. Paham dulu definisinya apa. Khilafah itu kata Imam Al-Mawardi, khilafatun nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bih. Ini bicara definisi ya, syai' bi syai' yuzkar. Melanjutkan visi misi kenabian di dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia bidin dengan agama. Makanya FPI fleksibel aja mahamin khilafah. Khilafah di zaman sekarang itu nggak kaku, nggak harus ngapus negara-negara yang nggak ada. Yang penting agama ditegakin, urusan dunia diatur dengan cara agama, itu udah khilafah. Ente di NKRI bisa negakin agama, masukin ke undang-undang, urusan dunia, muamalat, pernikahan, diatur dengan agama, itu esensi spirit dari khilafah udah terwujud, nggak harus. Itu dibahas nanti panjang lebar. Makanya FPI realistis. Kata FPI kalau di zaman sekarang konteks khilafah internasional itu yang realistis, ya di OKI itu OKI. Indonesia tergabung dalam OKI. Organisasi Islam Internasional. Nah, tinggal ditingkatkan kerjasamanya. Uni Eropa bisa kok punya mata uang bersama. Kenapa kita negara Islam nggak punya mata uang bersama supaya kita kuat? Apa salah orang ngomong begitu? Salah apa kagak? Uni Eropa punya kok fakta pertahanan bersama. Kenapa kita negara Islam kok disuruh perang satu sama lain? Negara mayoritas Muslim, kenapa kita nggak punya fakta pertahanan bersama? Mereka bisa kok Uni Eropa masuk satu negara dengan lainnya nggak pakai paspor. Kenapa kita mau ke Malaysia aja tetangga kita sama-sama negara Islam susahnya setengah mati. Mesti pakai paspor, mau nikah lintas negara susah bener. Itu realistis aja sekarang. Orang-orang barat punya satelit. Kenapa kok kita gak punya numpang? Coba negara-negara Islam patungan beli satelit. Kira-kira bisa gak kalau mau? Di zaman sekarang kata Syekhul Azhar sama seperti yang Imam Besar katakan. Ini khilafah zaman sekarang begitu dah. Negaranya tetap Indonesia, Malaysia tetap Malaysia. Yang penting nilai syariat itu diterapkan. Kemudian hubungan antar negara-negara Islam internasional itu baik. Sehingga terjadi kekuatan di antara mereka. Contoh sederhana seperti ini Eropa. Itu udah khilafah selesai. Kenapa jadi ente musuhin? Ini berarti yang musuhin, yang benar-benar ngebusukin terus-terusan. Emang gak pengen umat Islam bersatu kuat tuh gak pengen saudara. Takut bener mereka. Gak pengen umat Islam bersatu kuat karena akan jadi sebuah kekuatan yang besar. Karena umat Islam di Indonesia saat ini, kalau di dunia berdasarkan sebagian data, ada data yang mengatakan udah terbanyak jumlahnya di dunia. Tapi ada yang mengatakan terbanyak kedua secara jumlah. Secara jumlah terbanyak kedua. Nah, jadi begitu. Pahamin dulu khilafah itu apa sih? Andai kata ada sebagian yang mahamin khilafah, ya salahin dianya. Jangan nyalahin khilafahnya. Paham apa kagak? Paham atau tidak? Sebagaimana sebagian orang yang salah mahamin Pancasila. Jangan ente nyalahin Pancasila aja, salahin yang salah paham terhadap Pancasila. Pemahamannya yang mesti dipermasalahin. Sekarang ini udah kacau dah, udah campur aduk. Ada menteri urusan agama yang dibahas tiap hari khilafah radikal. Hafid Quran dibilang sumber radikalisme, saudara. Masya Allah, good looking. Apa good looking itu? Anak-anak muda yang penampilannya keren-keren, Kiki Rosid dah begini modelnya dah. Itu katanya pintu masuknya radikalisme. Good looking. Apa? Korelasinya tuh apa? Orang ganteng sumber radikal. Masya Allah. Jadi udah kacau. Hafid Quran, good looking, hafid Quran,
fasih bahasa Arab, itu jadi pintu radikalisme katanya. Apa ini apa? Justru dari Al-Quran kami belajar. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka yang beda agama selama mereka tidak memerangi kita. Kami belajar toleransi dari Al-Quran. Anda katakan hafid Quran sumber radikal, dari mana sumbernya itu saudara? Betul? Kami belajar rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan, dari Al-Quran. Wallahi kalau nggak ada Al-Quran kami nggak tahu rahmah saudara. Kalau nggak ada Al-Quran kami mungkin satu sama lain masih saling makan makanan antar orang seperti orang-orang dulu saudara. Al-Quran yang ajarkan kami rahmah, Al-Quran yang ajarkan kami toleransi. Para hafid Quran itu yang bikin umat jadi adem. Umat udah pegel, pengen kalau mau bisa meledak, umat dia udah meledak. Harga serba mahal, betul? Kerja kagak becus, kacau, umat dia udah mau meledak. Lagi kesel-kesel, panas-panas, sholat isya di Al-Madinah, imamnya Toto Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada apa kagak? Orang udah panas nih, umat udah panas, udah mau radikal. Gara-gara hafid Quran jadi pada adem saudara. Jadi kebalik. Bukan good looking yang bikin orang radikal, bukan hafid Quran yang bikin orang radikal, justru yang muka jelek, omongan jelek itu yang bikin orang panas, bikin radikal saudara. Betul. Jadi ini udah ngaco dah, udah kagak ada korelasinya dah, udah ngaco-ngacoan. Kenapa? Itu tadi, karena definisi had dari radikalisme itu udah kacau. Definisi dari radikalisme sendiri udah kacau. Sehingga turunannya jadi kacau. Definisinya udah dijadikan politis. Radikalisme itu apa ya? Yang gak setuju sama rezim, yang kritis tuh dianggap radikal. Yang ngeritik orang korupsi itu radikal. Yang ngeritik penanganan corona yang kacau itu radikal. Yang nuntut mereka yang menistakan agama itu radikal. Masya Allah, gak ada habisnya. Radikal khilafah, radikal HTI. Saya bukan belain HTI, bukan. Tapi setahu saya yang bikin Pertamina rugi 11 triliun bukan HTI, saudara. Betul? Bukan khilafah yang bikin Pertamina rugi 11 triliun. Justru Indonesia punya hubungan baik dengan khilafah, terlepas dengan film khilafah itu kontennya apakah 100% benar atau tidak, tapi tidak bisa dinafikan. Indonesia punya hubungan yang baik setidaknya dengan khilafah. Setidaknya Indonesia punya hubungan baik dengan khilafah Utsmaniyah, di Aceh. Itu jelas ada hubungan secara langsung. Dan kerajaan Aceh itu, Kesultanan Aceh pada saat itu melebar, bukan cuma di provinsi Aceh yang saat ini saja. Termasuk di Jakarta itu ada kantor konsulat khilafah Utsmaniyah. Nah, itu dulu orang-orang umat Islam di Jakarta kalau pengen ngadu tentang kebiadaban Belanda, ngadunya ke situ. Kantor konsulat khilafah Utsmaniyah yang ada di Jakarta. Sekarang jadi museum tekstil. Kebetulan konsulnya dulu kakek saya, Sayyid Abdul Aziz Al-Musawi. Sayyid Abdul Aziz Al-Musawi punya putri beliau, nenek saya, nikah dengan kakek saya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas. Itu di museum tekstil. Itu kantor konsulat khilafah Utsmaniyah dulu. Jelas hubungannya. Dosa apa khilafah tuh disalahin, dimusuhin tiap dosa apa? Dosa apa? Yang ngerugiin negara, rombongan sono. Yang nyusahin rakyat, rombongan sono. Yang ngeruk kekayaan alam, rombongan sono. Yang disalahin khilafah. Kira-kira yang begini waras apa kagak? Waras apa kagak?
sering-sering ngaji di Al-Madinah tuh biar waras. Kira-kira jelas atau tidak? Nih bebku ngerembet ke sana-sana nih tadi, kembali ke definisi. Kalau mau sesuatu jelas, mantepin dulu definisinya apaan. Jelasin. Nah, nikah secara syariat, secara bahasa tadi definisinya. Secara syariat, aqdun yatadhammanu ibahata wat'in bilafzi nikahin au tazwijin au tarjamatih. Lafat sebuah akad yang yatadhammanu ibahata wat'in, yang mana akad tersebut mengandung dibolehkannya wata'. Wata' itu mohon maaf jima, hubungan suami istri dan lain sebagainya. Wata' disebutnya wata' bahasa Arabnya. Nah, akad yang mengandung dibolehkannya wata', artinya tadinya nggak boleh sebelum akad, setelah akad jadi boleh. Sebelumnya haram, setelah akad jadi halal. Itu nikah. Akadnya disebut nikah. Aqdun yatadhamman ibahata watin, akad yang mengandung dibolehkannya wata, karena akad tersebut wata jima jadi diperbolehkan dan lain sebagainya, pokoknya jadi halal. Dengan apa? Bilafzi nikahin. Akad itu dengan lafaz nikah. Au tazwijin, atau dengan lafaz tazwij. Makanya di dalam akad nikah pakainya ankah tu ka, diambil dari lafaz nikah. Ankah tuka. Atau dalam bahasa Arab ada ada waw. Kalau waw mutlaqul jama'. Kalau dikatakan bilafzi nikahin wa tazwijin, dengan lafaz nikah dan tazwij, berarti mesti dua-duanya. Dengan lafaz nikah berarti mesti ankah tuka wa zawatuka, berarti wajib tuh. Tapi di sini enggak dikatakan seperti itu. Dalam madzhab Syafi'i definisinya bilafzi nikahin au tazwijin, atau tazwij. Lafaz tazwij berarti andai kata salah satu aja cukup apa kagak? Cukup, karena pakai atau. Kalau pakai dan mesti dua-duanya. Nah, ini nih pentingnya bahasa Arab nih. Kita kalau mahamin kitab mesti paham arti bahasa Arabnya. Karena pakai atau berarti andai kata cuma salah satu doang cukup. Andai kata cuma ya fulan ibni fulan ankahtuka maktubataka binti fulana bimahar mi'alaf rupiah halan qabiltu nikahaha bil mahril madhkur. Enggak pakai tazwijaha, enggak pakai zawajituka. Sah apa kagak? Sah. Tapi tetap yang afdal lengkap dua-duanya. Zawajtuka wa ankah tuka. Nanti jawabnya qabiltu tazwijaha wa nikah. Paham? Paham ah? Bilafzi nikahin au tazwij. Dengan lafaz nikah atau tazwij. Enggak boleh lafaz lain dalam bahasa Arab. Enggak sah. Cuma dua lafaz ini yang sah, karena dua lafaz ini yang ada dalam Al-Qur'an. Karena ta'abbudi dia ibadat. Hanya sah pakai dua lafaz ini. Enggak boleh pakai lafaz lain. Malaktuka misalkan, enggak boleh, enggak sah. Atau fawwattu binti ilaika dengan maksud nikah, enggak sah. Cuma dua lafaz doang yang sah dalam nikah. Lafaz nikah atau tazwij. Au tarjamatihi, atau terjemah keduanya. Terjemah di antara keduanya. Terjemahnya lafaz nikah atau tazwij. Nikah terjemahnya bahasa Indonesia apaan? Ya nikah. Udah jadi bahasa serapan dia. Nikah terjemahnya nikah, makanya sah. Walaupun dia paham bahasa Arab, tapi tetap afdal pakai bahasa Arab. Tapi andai kata pakai bahasa Indonesia gimana, Beb? Kalau yang nggak paham ya udah jelas pakai bahasa Indonesia. Tapi andai kata dia paham bahasa Arab, tetap pakai bahasa Indonesia, boleh nggak? Boleh. Sah. Terjemah dari nikah. Nikah, saya nikahkan kamu. Saya terima nikahnya. Atau tazwij, atau pakai lafaz tazwij, terjemahnya tazwij. Apa terjemahnya tazwij? Kawin. Makanya saya nikahkan dan saya
kawinkan. Kawin itu terjemah dari tajwid. Jelas atau tidak? Nah, harus terjemah tajwid, terjemah yang soreh. Nggak boleh terjemah yang lainnya. Misalkan nikahnya gara-gara pengen keren-kerenan nih, biar lain, biar dibilang lain. Waktu nikahin putrinya, saya serahkan putriku kepadamu untuk engkau jaga dia sebagai istrimu. Saya terima serahannya. Sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena bukan pakai terjemah Jadi cuma bisa dua lafaz ini doang. Ima lafaz nikah, ima lafaz tajwid, atau terjemah dari nikah dan tajwid. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, arkanun nikah. Sekarang kita rukun nikah sedikit. Khamsah. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, zauj, suami, calon mempelai pria. Ya walaupun dia nggak harus hadir, bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan, nanti akan dibahas. Tapi yang jelas harus ada. Yang calon suami itu benar-benar real ada. Nanti ada syarat-syaratnya tuh. Sampai syarat suami ada. Ulama tuh dari dulu udah jeli. Ini nanti akhir zaman bakal ada yang ngaco-ngacoan nih. Bakal ada yang ngaco-ngacoan nih. Zauj, zaujah, suami, istri. Harus ada. Yang calon mempelai pria, calon mempelai wanita harus ada. Walaupun nggak harus hadir. Bisa diwakilkan. Dengan syaratnya. Nanti akan kita bahas. Tapi harus ada. Calon mempelai pria, calon mempelai wanita. Bedakan antara ada dan hadir. Dia di rumah ada, diwakilkan tapi nggak hadir, berarti ada nggak? Ada. Paham? Waktu dibahas tuh nanti syarat-syaratnya. Syarat suami begini. Syarat istri begini. Salah satunya nih ulama udah tahu nih. Ntar nih akhir zaman bakal ada orang ngaco-ngacoannya. Dicantumin apa syaratnya perempuan, istri harus al-unuthatu yakinan. Harus yakin bener-bener perempuan. Itu dibahas tuh ntar tuh, sama ulama tuh. Padahal zaman dulu saya yakin belum ada operasi kelamin. Subhanallah sekarang ada tuh. Siangnya tono, malamnya tini ada sekarang tuh. Bahkan yang bener-bener berubah tuh ada artis-artis, Masya Allah kemarin tuh ditangkap polisi. Akhirnya dibahas dulu, ini masuknya penjara laki apa penjara perempuan nih. Karena perempuan jadi-jadian. Jangankan, itu tuh kagak bisa jadi istri tuh. Biar kata cakepnya bagaimana. Biar kata tuh kulit saking putihnya sampai tembus udah kayak akuarium. Kalau kelaminnya hasil operasi dari laki dirubah jadi perempuan, 1000 kali lagi dia berubah, biar laki tetap laki hukumnya, saudara. Paham? Paham? Jangan kekecok, nih udah ngaco-ngacoan, zaman udah ngaco-ngacoan. LGBT itu udah ngaco-ngacoan dah, penyakit tuh penyakit. Dari yang pernah tuh, ini zaman sekarang nih hati-hati nih, orang nikah dari medsos bahaya. Pernah tuh kejadian tuh di daerah mana gitu saya baca di berita orang nikah jadi medsos kenalnya di medsos, wah kenal laki perempuan nih deket jatuh cinta akhirnya. Begitu jatuh cinta kan dari medsos sampai nikah akhirnya. Begitu nikah nih laki bingung, kok bini gue setiap gue mau buka, gue mau nyalain lampu dia kagak mau ya. Kejadian, saya pernah baca beritanya tuh. Setiap mau dinyalain lampu kagak mau. Setiap mau dibuka nggak mau alasan, malu, mas malu. Akhirnya setelah berapa hari ketahuan ternyata bininya laki-laki. Sah gak tuh pernikahannya? Kalau di Belanda, sah di Belanda. Sah, sampai pala lu kejedot 1000 kali kagak sah tuh pernikahan. Paham? Hati-hati. Kadang-kadang makanya hati-hati, orang tuh makanya disunahin suruh ngeliat nadhroh. Orang tuh mau ahra an yu'dama bainahuma. Dalam hadis suruh nadhroh, orang mau nikah tuh dianjurkan ngeliat dulu nadhroh. Nadhroh sekali cukup, bukan video call tiap hari menang-menang mau kawin, bukan. Ngeliat sekali udah cukup nadhroh, sekiranya cocok, udah mantap, udah bismillah. Itu makanya dianjurkan, jangan ke zaman sekarang orang kacau dah dari media sosial, banyak kucing dalam karung sekarang, saudara. Bawa ibu-ibu, Bu, jawab yang jujur. Kalau ngaca, muka kadang udah aut-autan, Bu. Tapi begitu ditaruh depan kamera, selfie, Bu. Apalagi Oppo HP-nya. Yang buat selfie. Bagus nggak Bu langsung, Bu?
Oh, itu jerawat 1000 bisa hilang. 1000 biji jerawat bisa hilang. Mulus. Masya Allah, bukan main dah. Udah kagak bisa dipercaya foto zaman sekarang. Udah kagak bisa dipercaya. Orang anak-anak muda sekarang udah pinter banget dan ngeditnya dah. Apalagi perempuan. Ini foto nih 1000 cetret. Ntar yang dipilih cuma 5 biji. Itu milihnya seharian dong, paling cakep yang mana sih? Itu yang diupload. Makanya jangan percaya sama foto. Hati-hati, orang kawin cuma lihat di Facebook, di Instagram doang, apalagi Instagram efeknya macam-macam. Beb tahu dari mana, pengalaman banget sih ngedit muka kayaknya Beb. Jangan percaya, sama kayak beli kucing dalam karung, datengin langsung lihat. Nah, nanti akan kita bahas syarat-syarat daripada istri apa aja. Yang jelas, yang perempuan jadi-jadian tuh kagak bisa tuh. Zod, arkanun nikah, rukun nikah ada 5. Yang pertama zod, mempelai pria. Yang kedua zaujah, mempelai wanita. Dalam mazhab Syafi'i yang ketiga wali, harus ada wali nikahnya. Baik nanti wali nikahnya bapak atau kakek atau saudara kandung atau hakim, nanti akan dibahas. Kapan-kapan mereka bisa jadi wali nikah. Akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang syahidan, yang keempat, 2 saksi. Harus ada 2 saksi. Nggak boleh nikah diam-diam. Biasanya bapak-bapak yang mau kawin lagi diam-diam nih. Soalnya kalau ada saksi bocor aja bawaannya. 2 saksi. Ibu-ibu mesti bersyukur nih ada syarat 2 saksi, Bu. Soalnya kalau nggak ada syarat 2 saksi, cuma wali sama bapak-bapak doang, waduh kacau dah. Kacau. Sighah. Yang terakhir harus ada sighot nikah. Apa yang diucapin dalam akad itu, nggak boleh nikah cuma lirik-lirikan doang pakai mata, nggak bisa. Nah, calon mertuanya ngelirik begini digeripin. Nah, bisa jalan suaminya kobiltunya. Nah, nggak sah. Harus ada sighot. Paham dong? Nah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi